Hai Shalom, kembali saya Andre di acara Domestic Message Pesan dari Rabu. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu. Saya berada di Symmetry Cafe, Grand Batam Mall. Makanannya dan minumannya sangat enak saudara, sangat direkomendasikan. Minggu ini saya ingin membawa satu tema dengan judul mengubah kutuk menjadi berkat dan bagaimana berkat bisa menjadi kutuk juga. Kita akan baca ayatnya di dalam Kejadian pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-4. Dalam bulan yang ke-7 pada hari yang ke-17 bulan itu terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Nah saudara, sekilas kita membaca ayat ini hanya sekedar menunjukkan lokasi. Tapi saya tertarik saudara, kenapa Alkitab sampai menggunakan kata Ararat? Ya mungkin ada makna spesial di dalamnya. Ketika saya selidiki saudara, memang luar biasa. Meskipun selain kata Ararat menunjukkan suatu daerah, tetapi juga di dalam AV, Authorized Version, dikatakan Ararat artinya the cursed rivers. Artinya kutuk yang dibalikkan atau kutuk yang diputar balikan saudara. Nah saudara, kita tahu peristiwa ini setelah terjadinya air bah. Nah kita tahu saudara, ini ada suatu musibah. Boleh dikatakan ini adalah suatu kutuk bagi umat manusia. Dikatakan seluruh umat manusia binasa. Bahkan semua binatang, semua makhluk hidup binasa kecuali Nuh beserta keluarganya dan semua binatang-binatang yang ada di dalam bahteranya. Nah saudara, kemudian seolah-olah kalau kita renungkan saudara, ketika Nuh terdampar di Ararat dan Nuh berkata kepada Tuhan atau Tuhan berkata kepada Nuh, Nuh kamu terdampar di kutuk yang sudah dibalikan. Nah seolah-olah Nuh berkata, Tuhan aku terdampar di suatu tempat yang kutuk sudah dibalikan, yang tadinya musibah menjadi berkat. Nah saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya sekalipun orang berniat jahat kepada kita, ingin mengutuki kita, ingin mungkin membuat hidup kita gagal atau tidak berhasil, atau mungkin miskin atau kena kutuk. Tetapi saudara, kalau kita percaya bahwa kita adalah orang-orang diberkati, mau seberapa sulit pun orang ingin mengutuki kita, tidak akan berhasil. Saya akan beri contoh saudara, bahkan nggak tanggung-tanggung, seorang nabi Tuhan dipakai untuk mengutuki saudara. Seolah-olah seorang pendeta atau hamba Tuhan dipakai untuk mengutuki suatu bangsa. Dan ini terjadi kepada nabi yang disebut Bileam. Saudara tahu di dalam Bilangan pasal yang ke-23, saudara, di mana Raja Balak memerintahkan seorang nabi Tuhan yang namanya Bileam untuk mengutuki. Tapi kita lihat apa yang terjadi saudara. Ketika orang ingin mengutuki bangsa pilihan Tuhan, ini yang dikatakan Bileam. Bilangan 23 ayat 7-8. Lalu Bileam mengucapkan sanjaknya, katanya, dari Aram aku disuruh datang oleh Balak raja Moab dari gunung-gunung sebelah timur. Datanglah, katanya, kutuklah bagiku Yakub dan datanglah kutuklah Israel. Ayat 8. Bagaimanakah aku menyerapah yang tidak diserapah Allah? Bagaimanakah aku mengutuk yang tidak dikutuk Tuhan? Nah saudara, dari ayat ini saudara sangat jelas dikatakan bahkan nabi Tuhan tidak bisa mengutuki bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Bahkan dikatakan ayat tadi dikatakan, bagaimana aku bisa dapat menyerapah, menyumpah sesuatu yang diberkati oleh Allah. Bahkan saudara tahu ceritanya bagaimana Allah memakai keledai saudara, binatang, untuk menyelamatkan nyawa daripada Nabi Bileam karena dia melanggar dan melakukan jahat terhadap bangsa pilihan Tuhan. Saudara bisa renungkan, Tuhan memakai binatang untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Tapi itulah saudara, intinya bahwa ketika kita hidup benar, ketika kita hidup dengan integritas, hidup jujur di hadapan Tuhan, bekerja keras, apapun itu saudara, rencana si jahat, penguasa-penguasa di udara, rencana-rencana si jahat, orang-orang yang ingin mencelakakan saudara, orang-orang yang ingin menjatuhkan saudara, baik dalam hal pekerjaan, baik dalam hal jabatan, baik dalam hal bisnis atau pekerjaan saudara, tidak akan berhasil ketika kita berada dalam perlindungan Tuhan. Kita tahu saudara, apapun itu, kalau nabi Tuhan aja tidak bisa saudara, saya percaya tiada satu pun yang dapat menjatuhkan kita atau mungkin mencelakakan kita ketika kita hidup jujur, benar, takut akan Tuhan dan bekerja keras Tuhan. Nah saudara, tetapi saya harus berikan warning kepada saudara apa? Karena saudara tahu bahwa berkat itu kalau kita salah gunakan, kita bisa mengubah itu berkat menjadi kutuk saudara. Nah saudara, kita perlu belajar dari Abraham. Abraham adalah bapak iman yang luar biasa. Kita tahu ceritanya bagaimana dia adalah orang yang percaya kepada Tuhan dan imannya cukup besar. Bahkan dicatatkan sampai di perjanjian baru, disebutkan di dalam Ibrani bagaimana iman Abraham luar biasa. Nah saudara, kita tahu dia orang yang diberkati, dan salah satu berkat terbesarnya adalah apa saudara? Keturunan, yaitu siapa?
Ishak, saudara. Bagaimana dia diberkati oleh seorang anak yang bernama Ishak. Tapi perhatikan saudara, kita perlu belajar daripada Abraham. Ketika berkat terbesar itu yang dikatakan dari keturunannya akan lahir raja-raja yang seperti pasir, seperti bintang di langit, saudara. Dikatakan di dalam Kejadian pasal 22 ayat yang kedua dikatakan apa? Hai Abraham, ambillah Ishak, anak yang kau kasihi itu, persembahkan menjadi korban bagiku. Nah, saudara bisa bayangkan kalau saudara menjadi Abraham, bagaimana saudara menerima? Loh, bukankah ini berkat Tuhan? Bukankah engkau memberkati aku dengan anak? Kok sekarang suruh aku korbankan lagi? Aku ini lagi? Saudara perhatikan, kalau Abraham tidak mendengarkan perintah Tuhan, karena dia pikir ini berkat, nggak boleh. Masa ini dibunuh dan segala macam, nggak mungkin, Allah pasti salah. Ini salah perintah, ini pasti bukan dari Tuhan, ini pasti dari setan dan segala macam. Dan Abraham memilih untuk menjaga berkat itu. Akhirnya saudara tahu, berkat itu akan menjadi kutuk. Kenapa? Karena dia telah mengasihi Ishak lebih daripada dia mengasihi Tuhan. Dia lebih mementingkan Ishak daripada dia mementingkan akan ketaatan dia kepada Tuhan. Tapi puji Tuhan, Abraham langsung seketika itu pagi-pagi langsung membawa Ishak. Dan kita tahu ceritanya, Ishak tidak jadi dikorbankan, digantikan oleh domba, saudara. Dari situlah kita tahu bahwa saudara apa? Ketika kita taat kepada Tuhan, maka segala berkat yang kita terima akan tetap menjadi berkat. Tetapi ketika kita memberhalakan berkat itu, ketika kita fokus kepada berkat, ketika kita berfokus kepada berkat yang Tuhan berikan dan lupa kepada Tuhan pemberi berkat itu, maka kita kemungkinan besar mengubah berkat itu menjadi kutuk. Hati-hati saudara. Ulangan pasal 11 26 sampai 28. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Nah saudara, dari 3 ayat ini jelas saudara dikatakan apa? Ada berkat dan ada kutuk. Dan sangat mudah saudara. Mudahnya apa? Dikatakan bahwa kalau kamu taat, kamu akan dapat berkat. Tetapi dikatakan kalau kamu tidak taat, kamu akan mendapatkan kutuk. Dan itu sangat mudah saudara. Contohnya saudara, tadi ayat pertama yang kita baca dikatakan bahwa the curse has been reversed. Dikatakan kutuk telah diubah jadi berkat. Kutuk apa saudara? Air bah yang melanda bumi. Nah berkatnya apa saudara? Jadi berkat. Yaitu Nuh mewarisi bumi akhirnya. Nuh beserta anak-anaknya mewarisi bumi. Maka itu saudara, berkat dan kutuk saudara sangat mudah berubah ketika respon kita salah. Ketika kita meresponi berkat dengan cara yang salah, berkat itu menjadi kutuk. Seperti yang tadi kita sudah jelaskan, bagaimana ketika kita menyalahgunakan berkat, memberhalakan berkat, akhirnya berkat itu menjadi kutuk saudara. Kadang-kadang memang berkat utama kita dijadikan Tuhan sebagai ujian hati kita. Apakah kita masih mencintai pemberi berkat itu, atau kita tetap fokus kepada berkat yang diberikan Tuhan. Maka itu saudara, dikatakan ketaatan memberikan berkat, ketidaktaatan memberikan kutuk. Hati-hati saudara, respon kita akan menentukan apakah kutuk atau berkat yang akan diterima. Dan dengan mudah itu dapat berpaling ketika kita menyalahgunakan. Kalau kita menggunakan berkat dengan benar, maka berkat itu akan menjadi berkat yang luar biasa. Tetapi kita menyalahgunakan berkat, maka berkat itu akan menjadi kutuk. Demikian juga sebaliknya, ketika ada orang yang ingin mengutuki kita, mencelakakan kita, ketika kita hidup benar jujur di hadapan Tuhan, kutuk sekalipun akan diubahkan sama Tuhan menjadi berkat. Maka itu saudara, percayalah kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Sampai di sini video Wednesday Message. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan mari kita, bukan markibong, tapi mari kita minum teh. Mari minum. Panas. Enak.